polisi ada standarnya nggak kecepatannya sebenarnya? Ada sebenarnya. Ini maksimal tuh 40 Kilometer. Ya ini 100. Wah, ini Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini ketemu lagi di Tomo dan Ipa Bercerita. Kali ini kita mau ngobrolin seputar dunia otomotif, yaitu sepeda listrikan duniawi di Taiwan. Kali ini saya ada teman yang punya sepeda listrik, speknya spek Sultan. Kali ini teman saya bakalan nemenin saya ngobrol, nanti kita review sepedanya juga. Ayo masuk bro, sini bro. Sini masuk. Nah ini dia teman saya. Pernah namanya? Tino Kantong. Namanya Tino Kantong. Dia teman satu kamar saya, satu asrama, tapi dia hobi. Kalau saya hobinya di motor potong rumput dan sepeda ontel, kalau dia hobinya di sepeda listrik. Terus ngomong-ngomong sepeda listrik, speknya dia kurang lebih kalau saya melihatnya spek Sultan, nih enggak? Orang kaya. Sultan abal-abal. Spek Sultan. Pertama kali kenal dunia sepeda listrik di Taiwan itu gimana ceritanya? Pertama tahu itu ya, tahu sepeda listrik bisa. Udah lama sebenarnya ya? Udah lama. Itu udah lama. Sebenarnya sepeda listrik di Taiwan itu udah dari tahun 2015 sudah ada. 2015-an ya, tapi masih speknya spek sepeda lipat itu ya. Iya, terus berkembang terus sampai yang sekarang hampir seperti motor ya, motor-motor di Indonesia ya, hampir seperti motor modelnya. Terus kayak kamu sendiri nih, sepeda ini dulunya udah pernah punya sebelumnya atau ini pertama kali? Sudah punya sebelumnya, terus, cuman masih spek standar. Terus kamu kepengen ganti itu kepengen kurang maksimal atau kepengen gimana? Dan kurang maksimal nih, lebih tepatnya ke apa namanya, kayak ini aja bosen lah. Bosen. Maksudnya suasana baru. Suasana baru. Boleh lihat sepedanya, bawa ke sini aja biar nanti teman-teman di rumah bisa lihat sepedanya. Nah, ini dia sepeda spek Sultan. Ini dia sepedanya. Ngomong-ngomong, ini sendiri kalau dilihat seperti motor Satria F ya? Ya. FU. Terus ini kamu mau nggak cerita harga belinya? Wah, mau cerita nggak? Ntar aja dekat. Dia nggak mau deskripsi aja. Kira-kira kepala berapa? Buat kisi-kisi aja. Soalnya mungkin kalau teman-teman yang lihat di Taiwan mungkin tahu harganya. Ya. Tapi untuk teman di Indonesia mungkin kan penasaran. Kepala maksudnya harga standarnya. Oh, harga standar. Iya, harga standarnya aja. Standar itu semua itu 30.000. 30.000 itu maksudnya masih standar ya. Masih tapi standar, kan kondisi standar sebenarnya udah motor kan. Udah motor. Cuman ini dimodif kan karena mungkin dari tampilannya gitu ya. Kalau harga standarnya sekitar 60 berapa? 30.000. 30.000 itu harga standarnya 30.000. Terus kalau dari ini setelah kamu upgrade ini apa aja, nggak usah masalah biayanya, itu masalah biayanya soalnya ngomongin hobi itu mahal. Hobi itu mahal. Kalau untuk speknya apa aja yang kamu rubah ini? Dari kiprok aja ya, pengendali roda belakang. Dari belakang berarti? Dari belakang ini kiprok. Kiprok itu aku pakai APT 96. Merek APT itu mereknya ya? Ya, APT. APT itu merek, terus APT 96, terus kamu sendiri yang APT 96 330 ampere. Ampere. Untuk apa namanya? Pusher atau dinamonya sendiri pakai yang 2000 watt. Kalau yang tadi sebelumnya apa? APT. APT itu apa? APT itu controller. Controller tempatnya di dalam. Oh, di dalam sini. Yang kotak. Iya. Oh, yang kotak itu.
itu controller. Terus ini dinamonya dinamo 2000 watt. 2000 watt. Terus apa lagi? Variasi. Disc brake Oh, variasi. iya, disc brake variasinya. Variasi double disc brake ini RPM, pakai RPM. Ini atas kan ini disc brake, kalau disc brake standar kan cuma satu jepit ya. Ini iya. dua. Ini dua. Ini jalan semua. Jalan semua. Oh, berarti istilahnya nggak cuma variasi ya. Enggak. Ini jalan semua Jalan berarti semua. ya. Terus dari disc brake Shocknya sendiri pakai shock all-in ori. HW. All-in guys. Shock nomor 1 di dunia. Pakainya all-in, keren ini Sultan. KW, guys, KW. Ini Sultan ini Sultan bener Sultan. Pakai all-in. Soalnya saya custom motor tanya-tanya shock all-in itu dapat motor loh. Dia pakai all-in berarti Sultan ini. Terus lanjut lagi setelah shock apa lagi? Enggak, ntar dulu, ini emang motor ini speknya shocknya cuman monoshock. Monoshock, Enggak, kalau yang model kayak gini ada yang double shock enggak? Ada double shock. Ada. Cuman nggak terlalu diminati oleh ini teman-teman. Banyak peminatnya malah yang monoshock. Yang monoshock. Mungkin istilahnya lebih ringkas ya. Ya. Lebih ringkas. Tapi untuk kekuatan bebannya tuh malah lebih bagusan yang double. Iya, Double soalnya shock, kan bebannya Iya. soalnya 2 kanan kiri. Tapi kan kalau ngomong-ngomong double kan harus ada boncengan. Kamu ada yang diboncengin nggak? Belum ini. Terus lanjut lagi dari shock ke handle ini pakai punya. Ntar dulu, kesini dulu ini. Oh, iya. Footstep. Footstep variasi itu. Ini apa ini? Tabung olinnya itu. Tabung shock. Angin, Tapi jalan. Jalan. Ini berarti KW, nggak KW ini. Dia ngaco bilang KW soalnya jalan. KW nomor ini. 10, guys. Ini tabung angin shocknya. Ya. Terus ini pindah ke footstep. Footstep variasi. Variasi. Hmm. Tapi ini ntar ini footstep variasi. Terus ini warnanya kamu ganti berarti ya? Ya, ini sebenarnya abu-abu. Warna basicnya dulunya? Basicnya tuh abu-abu. Aku chat, telepon sama temenku, pokoknya beres kayak gini. Ini menurut kamu konsepnya seperti ini? Konsepnya. Gitu. Tapi sesuai ekspektasi kamu? Sesuai. Oh, berarti teman kamu bisa membaca pikiran kamu. Terus lanjut lagi apa lagi? Ini variasi belakang, Dudukan plat nomor, variasi ya. Itu Variasi. Ini Sama selain gunanya variasi ada lagi misalnya apa gitu? nggak ada. Paling cuman mungkin ada dudukan lampu ya? LED. Dudukan lampu sama dudukan plat nomor ini. Terus udah ya. Sama Proji yang Proji apa? lampu Proji. Oh, ini lampu kota. Ya. Lampu kotanya. Terus ini ada apa namanya? Slebor. Apa sih slebor ya? Slebor belakang ini juga variasian ya? Variasi semua. Ini kayak supit itu. Oh, ini arem belakang juga variasian. Variasi. Bawahnya bukan seperti ini. Bawahnya melengkung besi kayak tralis ya. Ini berarti ganti Ini bahannya? udah ganti semua. Bahannya Pakai aluminium. Tapi kuat ya? Kuat. Terus lanjut lagi ke mana lagi? Ini kalau rangkanya kamu nggak custom, maksudnya potong atau apa, ini emang udah rangkanya ini ya? Udah tinggal pasang aja. Maksudnya kamu nggak ada perubahan dirombak rangka, nggak ada, ada. cuman main warna, mainin terus. Iya. Lanjut lagi ke depan. Ada yang diganti nggak? Mungkin Depan shock, itu shocknya ori. Shock Depan ori. Oh. Ini dari atas dulu. pakai handle LNF. Ini kalau setangnya pakai stang apa? Stangnya Aserbis. Apa? Aserbis. Stangnya berarti udah gantian ya? Gantian. Warnanya kamu ganti, cat. Warna cat. Oh. Anthem cat. Terus lanjut handgrade. Handgrade-nya ori. Ini Handgrade ini. Ini bawaan ori. Ini orinya. Standarnya. Yang kamu ganti handle rem. Handle remnya pakai apa? LNF. Apa? Punyanya LNF. LNF. Oke, aftermarket ya. Ya. Ini juga unik, apa namanya? Tabung minyak rem. Minyak remnya. Keren. Terus ini kamu emang sengaja ngusung konsepnya warna abu-abu ya. Jadi dikompakin warnanya abu-abu. Terus lanjut lagi ke sama ini akrum, apa lagi? kayaknya cocok kayak. Oh, terus pelek. Pelek variasi. Pelek variasian. Variasi ya. Aslinya nggak kayak gini. Aslinya nggak kayak gini. Kamu ganti ya? Ganti ya. Oke, warnanya senada ya. Ya. Untuk Terus cakram depan pakai RPM sama kayak belakang. Sama itunya juga. Iya, apa? sama. Disc brake-nya. Ah. Oh, iya siap. Terus apa namanya? Baterai. Ini kalau ngomongin sepeda listrik kita harus tanya masalah baterai dan
Biar kalau kiprok udah dari depan ya. Udah. Oh, ini baterai. Baterainya pakai berapa baterai kamu? Baterai Kamu sini jangan jauh-jauh loh. 8 biji. Baterainya 8 biji. Kalau orinya 4 Ah. standarnya Kalau berapa? standarnya itu 6 biji. Standarnya 6. 6 biji. Ada yang 20 Ah, ada yang 24 Ah. Ini berarti baterai gede. Ini gede. Gede besar 8. semua. Ah. Muat ini posisinya di mana? Ini posisi 6 di sini, 2 di situ. Oh, jadi Untuk ini kiproknya sendiri di dalam. Jadi ini dimodif, teman-teman. Dimodif. Ini kalau emang 6 posisinya di sini. Ini berhubung dimodif, yang 2 dimasukin di sini. Lah kalau Iya. di sini awalnya buat bagasi. Buat naruh bagasi. Tapi kamu buat masukin baterai. Nah, Oke, siap. Terus kalau kontrol apa? controller. Kontrolnya Kiprok. di mana? Kiproknya? Kiprok di dalamnya baterai. Di dalamnya baterai. Ya, emang tempatnya di situ. Iya. Tapi dulu Kalau standarnya juga di situ. Dalam. dulu standarnya kecil. Kecil. Kamu ganti gede jadinya. Ya. Siap. Ya. Orang Indonesia itu emang di mana-mana kalau ngomongin otomotif ada aja jalannya, nggak cuma di Indonesia. Kalau orang Indonesia ditemukan di mana aja pasti ngoprek-ngoprek barang sesuatu. Oke, terus ini kecepatan maksimal berapa? Standarnya? Kalau standarnya itu paling cuma 40 km per jam. Standarnya 40 km. 40, ah. Paling kencang. Paling kenceng itu udah. Setelah di ini jadi berapa? Ya 105, 120 bisa nyampe. 105, 120 Ya kita tergantung apa namanya? yang bonceng. Tergantung dari apa namanya? Dinamo. Oh, dinamo. Hmm. Terus baterai ngaruh juga nggak? Baterai menurutku enggak ngaruh. Maksudnya gini, kalau baterainya misalnya belum dicas, udah pemakaian loh, Ya. itu tetap kenceng nggak? Ngaruh nggak sama kecepatan? Kalau ngaruh. Ngaruh. Oh. Cuman kayak gimana ya? Yang jadi patokan itu malah justru pusernya ini. Dinamonya. Oh. Berarti otomatis otaknya di Otaknya di situ sama di kiprok. kiprok. Paling penting kiprok sama puser udah. Oh iya. Otaknya di kiprok, dieksekusi dinamo, pengendali ini, Baterai. tenaganya di baterai. Iya. Oke. Ini 3.000 apa 2.000? Ini 2000. 2.000. Berarti kalau 3.000 ada yang 3.000 ya? Yang 6000 ada malah. Malah yang 6.000 ada. 6000, 10000 ada. Buset, itu kalau udah tinggi kayak gitu baterainya pakai baterai apa? Baterai lithium. Kalau baterai kayak gini nggak kuat. Nggak kuat malah. Kuat tapi harusnya banyak. Tapi nggak ada tempatnya. Nggak jalan. Iya. Terus ini Strumnya kurang, ini tegangan besar semua, strumnya kurang otomatis nggak jalan. ini kamu ada rencana mau ganti baterai lithium apa enggak? Belum pikiran. Tapi kayaknya iya. Masih mahal guys. Mahal ya. Oke, siap. Terus lanjut lagi. Ini kalau untuk variasinya sendiri kamu ngoprek-ngoprek kayak gini emang ada bengkelnya atau kamu belanjanya di mana ini? Beli-beli kayak gini. Ada bengkelnya sendiri, terus sama yang ngoprek-ngoprek sendiri lah. Istilahnya maksudnya beli aksesoris pun ada ada yang jualan gitu. Ada. Di Taiwan itu ada yang jual beli sepeda listrik khusus Taiwan juga ada. Ada lapak jual belinya. Jadi lapaknya. istilahnya kamu mau Untuk nyari apa? mempermudah lah. Mempermudah. Untuk iya. mempermudah kita beli sesuatu Terus, tuh. Ini baterai 8, dinamo 2000. Untuk pemakaian sekali cas itu berapa jam? Kali cas bisa nyampe 8 jam Berarti semalam. semalam. Dicas 8 jam. Untuk pemakaian berapa hari? Kalau dari mes ke pabrik itu paling enggak 4 harian. 4 hari. 4 harian. Itu tergantung kecepatan nggak? Maksudnya Iya, kayak tergantung. berarti semakin Ngaruh kita banget. Ha. oh, kalau misalnya standaran misalnya lari 30 40 Itu bisa nyampe seminggu itu. Oh, berarti termasuk irit ya? Iya. Ini kamu pernah jalan paling jauh kemana pakai ini? Ke Dolio pernah Dolio. Dolio. Dolio sama Taichung jauh mana? sama. Sama ya? Sama. Oh, berarti Selalu lumayan jauh ini. Bolak-balik kuat. Apa sekali Sekali doang. nanti sampai sana dicas kamu? Dicas. Oh, oke. Terus pernah nggak di jalan kamu kehabisan baterai atau apa? Belum pernah. Belum pernah ya? Ini belum pernah. Terus untuk perjalanan jauh kamu pernah ngalamin kendala nggak? Ada. Apa? Dulu itu masalah kiprok. Kenapa kiproknya? Kiprok waktu Kiprok yang mana? Dinamo ini? Kiprok. Oh, kiprok ini di dalam. Pengendali, ya, Yang kotak pengendali. itu. Ah, iya, iya. Kenapa? Itu tuh dulu tuh waktu perjalanan ke Dolio, keadaan puser panas, kiprok panas. Kamu Aku paksa? Paksa. Otomatis kiproknya kalah, mati. Itu matinya
kebakar atau kepanasan. Tapi berarti dalamnya lonyot apa sih? Enggak lonyot sih, cuma kayak gimana sih kalau kita capek Dipaksa. lari terus dipaksa terus istirahat. Itu solusinya diperbaiki. Udah. Diperbaiki apa ganti? Didiemin selama kurang lebih 2 jam. Tapi balik nunggu dingin dulu. Balik lagi. Nggak ada kerusakan apa-apa. Nggak ada. Oh, istilahnya diistirahatin ya. Nah. Berarti nggak ada kerusakan apa-apa ya? Nggak ada. Oh, berarti kalau sepeda listrik kendalanya di terlalu panas bisa ngeheng istilahnya ya. Kayak untuk pengecasan baterai juga ada prosedurnya. Oh ya, kamu ada tips nggak? Tips buat teman-teman di rumah ngecas baterai? Untuk tipnya tuh ya, kalau musim panas seperti ini itu kalau habis kita jalan kemana gitu jangan langsung dicas gitu. Nunggu beberapa jam sampai kira-kira adem sampai dingin baru dicas. Musim dingin ngaruh nggak? Kalau musim dingin malah enggak sih. Tapi istilahnya lebih utamanya setelah dipakai alangkah baiknya didiemin dulu. Soalnya keadaan baterai masih panas. Masih panas di samping mungkin arus masih ada pergerakan jalan gitu ya. Oke, jadi banyak banget kejadian di sini untuk teman-teman yang pakai lithium itu juga mengalami kebakaran itu banyak. Karena salah proses ngecas. Satu salah ngecasnya, 2 tuh salah masangnya. Ngaruhnya di situ ya. Terus ada lagi nggak tips ngerawat baterai? Soalnya ini kan elektronik. Iya. Ada lagi nggak? Ngecasnya misalnya terlalu lama atau? Iya, terlalu lama juga ngaruh. Itu maksimal 8 jam. 8 jam. Pokoknya kalau udah penuh juga ada tandanya hijau. Oh, indikatornya. Indikator di cas-casannya. Terus apa namanya? Enggak, ini sekali ini kan baterai 8 jam. Terus kalau misalnya pun baterai 4 atau 5 sama 8 jam. Sama kurang apa lebih mungkin sama. Tergantung indikator? Tergantung casnya. Oh, tergantung cas. Yang utama soalnya indikator di itunya ya. Cas baterai 6 sama baterai 7 itu beda. Jadi baterai 6 cas baterai 6. Oh, khusus ya? Khusus. Baterai 7 khusus baterai. Kalau dicolokin 6 ke 7 malah rusak ya? Yang nggak kuat yang mana? Cas-casannya apa baterainya? Baterai 6 dicas ke cas-casan baterai 7. Yang rusak mana? Cas-casannya apa? Casnya malah yang rusak. Ya rusak casnya. Berarti nggak ngaruh. Baterai juga ngaruh. Oh, tapi mungkin jangka panjang ya. Iya. Terus kalau musim hujan, ini kan elektronik ya. Musim hujan kamu ketar-ketir nggak atau mungkin pernah ngalamin sesuatu? Hujan sering kali sih paling ya kayak lampu-lampu itu konslet. Terus tapi kalau udah ini kering itu ya sembuh sendiri. Oh, mungkin karena arus. Soalnya kan mungkin kayak tembaga kena arus, kena air kan nyambung arusnya jalan. Jadi konslet. Terus konslet. Terus untuk biaya sendiri ini kamu total mungkin kamu ada tips nggak? Tips teman-teman yang mungkin punya sepeda listrik pengen ngerombak tapi mungkin kamu ada triknya nggak? Biar nggak terlalu mengeluarkan budget. Untuk tips sendiri kayak kalau saya ya mending kan standar semua semua. Kita jualin dulu kayak yang pusher. Kayak yang nggak dipakai itu kalau kita mau ganti pusher, kita jual pusher. Udah laku pasang. Iya. Jadi misalnya kamu mau ganti ini kan otomatis yang lama nggak dipakai, kamu jual. Iya. Uangnya buat nambahin beli yang baru. Jadi nggak terlalu bengkak di budget ya. Iya. Tapi kalau untuk yang beli bekasan pun ada yang beli. Maksudnya bekas ada. Tetap ada yang beli ya, peminatnya ada. Ada. Itu yang sultan gitu. Ini ada komunitasnya? Sebenarnya komunitas itu banyak banget. Kalau tiap untuk daerah, listrik, tiap daerah ada komunitasnya. Iya. Kamu ada komunitasnya? Kalau aku independen. Berdiri sendiri. Aja. Siap. Prospek ke depannya kamu sendiri. Mungkin di kamu prospek ke depannya mungkin ada hal yang kamu ingin lakukan tentang sepeda listrik atau gimana? Untuk ini sepeda ini juga mau kayak sebenarnya mau tak kirimin ke Indo itu, paketan ke Indo itu. Oh enggak, kalau itu mungkin iya, soalnya kan udah terlanjur kamu mengeluarkan budget kan sayang ya dijual mungkin harganya turun. Maksudnya kamu sendiri ganti yang itu motor. Apa yang keren lagi? Enggak. Ganti yang itulah. Sepeda ontel itu loh, ada ontelannya itu. Ini tak kirim, tak ganti pakai ontel. Iya, terus ngomongin dikirim, emang ada jasa? Ada. Biayanya berapa kamu tahu? Biayanya sekitar 10.000 kalau nggak salah.
biayanya 10.000 sampai Indonesia. Iya, cuman di Indonesia masih Kena ada pajak. Oh, pajak di bea cukai itu. Tapi kondisinya utuh nggak dipretelin atau gimana mungkin? Kalau kondisi juga kayak pusher itu dicopot untuk apa namanya? memperingkas ini loh. Oh, ini gerdusnya. Ban belakang copot. Oh, ini digerdusin? Nggak utuh? Enggak. Oh, baterai utama dilepas ya? Baterai lepas. Oh iya, ini ada tips buat teman-teman, kemarin ada kejadian ya katanya ya. Iya. Kamu boleh cerita nggak? Kamu aja lah. Terus kalau saya nggak tahu ceritanya. Gini, usahakan teman-teman jangan pernah melakukan pengiriman baterai ya. Iya. Mungkin kalau mau ngirim baterai nggak apa-apa, tapi jangan sampai di dalam kardusnya itu ada tembaganya atau ada besinya itu. Mungkin kejadian yang pengiriman di Indek kemarin itu ada baterai meledak katanya ya. Baterai lithium meledak. Itu katanya di dalamnya ada baterai sama peralatan perkakas perbengkelan ya. Mungkin itu kalau menurut saya yang bikin meledaknya itu mungkin ada perkakas besinya yang nempel di plus minusnya jadi meledak. Mungkin imbasnya juga di kita. Iya, gitu. imbasnya dari teman-teman yang di sini ini. Jadi mereka kita mau marketing iya, jadi dibongkar, dicek dulu. Ada kesulitannya di situ. Sebenarnya oknum-oknum seperti itu yang akhirnya membuat resah teman-teman kamu kayak kamu ini ya. Untuk masalah budget tadi kamu itu ya, di minim budget kamu jual-jualin itu. Iya. Ini berarti hampir 50% orinya kamu jual. Orinya jual semua. Apa kira-kira berapa persen ini yang masih tersisa yang orinya? Rangka. Cuman rangka doang sih, rangka sama Body. baterai doang. Rangka baterai lainnya udah tak jual semua. Berarti hampir 50% kamu jual. Iya. Yang tersisa kamu pretelannya ini kamu beli lagi. Ini untuk kamu mungkin teman-teman juga ngecatnya di mana kamu mau ngobrol? Untuk teman-teman yang mau ngecat sepeda bisa kontak saya. Ini juga teman ini kamu jual-jual part juga? Iya. Nah, ini kamu ada. ngomong sekalian iklan enggak apa-apa. Sekalian iklan. Ini dia juga jual-jual, kamu ngomong aja nggak apa-apa. Kalau mungkin teman-teman mau beli peralatan, mungkin ada butuh controller, dinamo atau peralatan listrik pokoknya. Lainnya kamu bisa kontak Instagram kamu ada apa? Tino Durastic 7. Nanti Instagramnya saya kasih di sini. Kamu teman-teman bisa beli part-partnya di Tino. Oke. Nah, ini Tino juga, kamu juga jualan helm ya? Jual. Pokoknya kamu nyari part elektronik sepeda listrik beserta dengan kelengkapannya dari helm dan lain sebagainya, dia jualan juga kamu ya. Jadi kamu menekan biaya apa namanya? Biaya rombak ya, biaya modifnya kamu tekan dengan kamu berjualan. Jadi jadi kamu nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya ya. Ini ngomong-ngomong masalah helm, ini ada INK dari Indonesia. Ini emang di Taiwan ada? Nggak ada. Oh ini kan kiriman dari temen. Ngirim ke sini terus dijualin. Ini untuk ongkos kirimnya gimana dari Indonesia? Untuk harga per biji helm INK itu di sini kalau di Indonesia orang-orang udah tahu harganya. Ini tuh berapa ya? 2.100. Itu baru. Udah free baru. Baru free ongkir berapa? 2.100. 2.100. Kalau di cruise-nya bisa 800-an. 800. 2 kali lipat. Itu kan karena ongkos kirimnya. Iya. Enggak, maksudnya kayak kalau kita ngambil banyak kan iya semakin iya. Tapi kan satu kardus enggak, tapi kan satu kardus isinya satu. Iya. Makan itu kan hitungannya per kilo ya? Per kilo, Bang. Iyalah. Terus ini merek mana ini? Taiwan punya. Ini kalau yang model racing berapa harganya? Secondnya paling 1.500, kalau barunya itu 2000-an. 2.500 sampai 3.000. Ini punya kamu, udah kamu jual? Iya. Dapat untung ya? Enggak, dikit ya, lumayan. Dikit, lumayan. Ini INK loh. Kamu ini teman-teman mau cari helm mungkin helm Indonesia bisa kontak di Tino, nanti IG-nya udah saya kasih. Untuk lampu depan. Oh iya, ini lampu-lampunya kamu ganti nggak? Untuk lampu depan ini kan 4 ya. 4 yang 2 ini aku ganti yang Proji. Itu Proji LED apa gimana? Proji itu yang LED ya. Tapi LED kan maksudnya Iya. nggak terlalu makan listrik. Iya. Lebih irit ya? Lebih irit. Kamu nggak mau ngasih tahu harganya? Di sini aja lah. Ini totalnya. Di sini aja. Kepala berapa? Di sini aja.
Masalah hobi itu mahal, nggak perlu diomongin. Terus kamu mau ngasih tips buat teman-teman yang berkendara di Taiwan, mungkin safety ridingnya biar perjalanan aman atau tidak ada kendala mungkin? Untuk tips sendiri ya, maksudnya tuh kayak mematuhi peraturan Rambu-rambu. standar internasional Taiwan tuh. Kalau kita nyepeda listrik jangan mabuk gitu. Jangan sambil mabuk-mabukan. Jangan sambil ngerokok. Oh, ya itu pernah kejadian katanya mabuk terus dicek sama polisi positif mabuk. Langsung kembaliin ke Indo. Kena denda. Kena. Berapa? Kurang nggak tahu ya. Tapi mahal. Mahal. Itu langsung di blacklist pulangin Indo. Blacklist Oh, langsung. itu pertama kamu harus mengikuti prosedur berkendara di Taiwan, yaitu kamu jangan mabuk-mabuk. Itu sebenarnya dimanapun kita juga nggak boleh berkendara sambil mabuk. Terus rambu-rambu di Taiwan juga harus ditaati ya. Kalau nah ini ngomongin rambu-rambu polisi kan, polisi ada standarnya nggak kecepatannya sebenarnya? Ada sebenarnya. Ini maksimal tuh 40 kilometer. Ya ini 100. Wah ini brengsek ini. Kita mainnya otak Pak. Ada saklarnya? Ini ada saklarnya yang kayak sepeda motor tuh gigi 1, gigi 2, gigi 3. Iya. Sampai gigi 4. Itu cuman main saklar aja ya? Kalau kita menghindari polisi itu pakai saklar yang gigi 1. Ini maksimal berapa kecepatan? 3. Ini 3. 3 kecepatan. Tergantung apa namanya kontrolnya sendiri. Terus untuk gigi satunya berapa kecepatannya? Kurang lebih itu 20 km per jam. Gigi 2-nya? Gigi 2 60 lah. Gigi 2 60-an. Gigi 3-nya maksimal 100. Oh. Itu hampir teman-teman di sini juga kayak gitu ya. Semuanya. Terus mungkin safety pakai helm wajib ya? Pakai helm. Terus kalau ngomongin masalah boncengan, kita boncengan sama teman boleh nggak sebenarnya? Nah, kalau untuk sepeda ini tuh sebenarnya nggak masalah. Yang dipermasalahin? Sepeda kayak sayur yang kecil-kecil itu malah justru rawan banget. Polisi ngincarnya malah sepeda yang kecil-kecil itu. Oh, yang sepeda kecil-kecil nggak boleh. Maksudnya sepeda listrik tapi yang kecil. Oh, yang model dulu nggak boleh. Zaman dulu. Ini model motor boleh boncengan? boncengan? Kalau ini masih bisa, soalnya dulu aku bonceng temen. Pas ada polisi waktu ada adangan itu. Oh, ada razia. Nggak apa-apa. Itu. Kalau untuk di Taiwan sendiri ini ada kontesnya nggak? Kontes sepeda? Sebenarnya tanggal 19 besok. Kontes sepeda listrik? Tanggal 19 ada kontes, cuman masuknya tuh di komunitas. Jadi privat, nggak umum gitu loh. Oh, maksudnya kayak masyarakat umum nggak boleh nonton? Nggak boleh. Itu masuk bayar? Kurang kamu ngikut? Enggak. Soalnya enggak ada komunitasnya. Komunitas, Itu apa namanya dari dari pihak pemerintah Taiwan belum ini. Dari apa namanya? Itu ada yang dinilai apa? Kayak penilaiannya? Style sama kecepatan dalamnya. Kecepatannya itu berarti dites? Tes. Balap? Enggak lah. Coba gitu. Cuman di sini doang distandarin. Ya. Terus tampilan mungkin ya? Tampilan apa aja yang ini modifikasi. Ya, hampir sama sih kayak di Indo gitu. Terus kamu ini ngerombak-rombak ini ada bosnya nggak? Bos. Yang maksudnya? Yang nanggung? Iya. Ada. Pokoknya katanya orang Taiwan itu kan ini kan saya ngambil spare part kayak modif itu kan di bosku. Jadi kalau ada apa-apa ya suruh manggil dia gitu. Dia berani tanggung jawab. Oh, istilahnya mungkin kalau ada kejadian polisi di jalan, iya. dia mau bantuin. Oke. Berarti ya seenggaknya bisa meringankan beban. Jadi nggak terlalu was-was gitu ya. Iya. Terus ini kita tuh berani gitu. Terus ini kan ngomongin sepeda ini kan istilahnya ini kan ada nilai ekonominya ya, mahal ya. Iya. Terus itu ada kejadian nggak misalnya curanmor, trik? Kalau di sini banyak. Pencurian sepeda listrik. Kalau di sini banyak. Cuman yang nyuri itu kayak orang-orang asing aja sih. Kalau orang Taiwan nggak ada. Maksudnya kayak orang Indonesia pun? Kayak orang Vietnam, Taiko. Terus mungkin ada tipsnya gitu. Kunci gembok atau mungkin yang menurut kamu efisien kalau ditinggal-tinggal? Agak susah Pak. Susah ya, maling lebih pintar ya. Agak susah kalau maling itu. Maling lebih pintar biasanya. Tapi kamu biasanya kalau pergi-pergi yang maksudnya kamu pergi-pergi tapi nantinya kamu tinggal misalnya. Kamu pakai kunci apa?
matiin NCB yang buat yang kayak saklar itu. Terus Matiin, kamu terus gembok. dikunci, gembok. Ada gembok ininya kok. Apa namanya? Terus ada remote ininya. Ada. Ya. Kayak mobil. Titit. Kamu bawa kuncinya nggak? Enggak. Oh, kalian bawa kuncinya. Bunyi titit. Ini kalau polisi ngelihat ini di jalan raya nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting kita jangan Jangan seenaknya ugal-ugalan, jangan oh. ugal-ugalan terus. pelan gitu. Kebanyakan kalau kita ugal-ugalan dikejar polisi terus dicek mabuk nggak gitu Iya, ya. Kalau misalnya nggak positif mabuk mungkin dicek kecepatan ya. Iya. Oke, siap. Cuman nyatipnya itu kalau ada polisi ya pelan aja kita. Nyantai aja gitu ya, nggak Nyantai usah. aja, oh. Walaupun boncengan nggak apa-apa ini. Iya nggak apa-apa. Cuman kalau udah jalan kosong oke lah kita berani gitu. Kalau untuk kamu pergi-pergi malam pun nggak apa-apa. Aman. Tapi nggak was-was. Yang rese itu malah justru orang Taiwan, anak muda, iya kayak anak muda gitulah, anak muda Taiwan itu Nih, rese banget. Informasi buat teman-teman semua yang nonton, yang khususnya di Taiwan, kalau pergi malam hati-hati ya. Alangkah baiknya pergi malam jangan sendiri, misalnya bawa teman. Ya, bareng lah, ada temennya. Ada temennya misalnya 2 orang, 3 orang. Kalau teman-teman di Taiwan, misalnya teman-teman pergi sendirian, itu usahakan HP standby kondisi pakai kamera ya. Kalau misalnya hal-hal ada yang mencurigakan bisa langsung di video aja. Soalnya kita apalin aja plat nomornya. plat nomor sama kamu harus ya seenggaknya ada bukti lah. Iya. Ada bukti kamu nyoting, misalnya kan nanti kamu kasih polisi ada buktinya, nanti bisa diusut. Terus untuk kehilangan sepeda listrik di Taiwan pernah? Pernah. Terus kamu kalau kehilangan sepeda listrik di Taiwan, polisi mau bantu nggak? Kalau untuk ini ya kayak TKI itu Susah ya? Susah. Kecuali kalau ada orang Taiwan yang bantuin lapor. Mungkin kayak kamu punya bos ya? Kita kan ketolong ada apa namanya kayak jual beli lapak sepeda motor gitu. Oh, nanti di lapak kamu bisa. Di lapak, Mungkin ada yang lihat barang ini. Iya. Oke. Seringnya sih gitu. Jadi itu saling bantu. Oh, jadi istilahnya kita lapak yang saling bantu. lapak jual beli pun bisa dimanfaatkan sebagai media saling silaturahmi ya istilahnya seperti. Oke. Jadi jangan lupa saling bersilaturahmi dengan teman-teman sesama. Jadi istilahnya kalau minta bantuan gampang. Kamu mau cerita lagi apa? Udah ya. Oke, cukup sekian vlognya hari ini. Jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga panjang umur, sehat selalu dan rezeki selalu berpihak pada teman-teman semua. Terima kasih, Bro. Oke. Hati-hati dalam berkendara ya. Jangan lupa helmnya dipakai. Lancar terus usahanya. Lancar terus dunia modif Indonesia. Bye bye.